Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita panjatkan pujian dan syukur nikmat kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai karunia dan kenikmatan yang telah dilimpahkan Allah kepada kita bersama keluarga. Semoga Allah tetap memeliharakannya dan selalu menambahkannya untuk kita dan keluarga kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Pada kajian pagi hari ini kita akan membahas satu tema lanjutan dari tema sebelumnya. Berhati-hatilah dengan dosa yang menghapuskan pahala yang banyak. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kita telah bahas pada pekan yang lalu, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam Al-Qur'an kepada kita hamba-hambanya agar jangan sampai kita telah banyak melaksanakan amal-amal kebaikan tapi tidak berhati-hati amal atau pahala dari amal kebaikan yang sudah kita terima itu terhabiskan. Ya. Terhabiskan dan kita tidak menyadarinya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam surat An-Nahl ayat 92, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala takunu kallati naqadat hazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Dan jangan kamu seperti seorang wanita yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai-berai kembali. Ini adalah satu perumpamaan untuk menjelaskan agar jangan sampai kita membatalkan pahala amal-amal yang sudah kita buat. Nah, di antara amal-amal yang bisa menghapuskan dosa juga diungkapkan dalam hadis riwayat Imam Muslim berikut ini. Tahukah kalian apakah orang yang bangkrut itu? Tahukah kalian apakah orang yang bangkrut itu? Para sahabat berkata, orang yang bangkrut di antara kami adalah yang tidak mempunyai uang dan harta benda. Itu jawaban para sahabat ketika Nabi bertanya siapa orang yang bangkrut. Kemudian Nabi mengklarifikasi jawaban itu dengan berkata, sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku, kata Nabi, adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat. Namun dia pernah mencaci si Anu, memakan harta si Anu, menumpahkan darah, dan memukul orang lain. Maka diputuskanlah perkara orang tersebut dengan diambil sebagian dari pahala kebaikannya, kemudian seorang lagi dengan pahalanya, dan jika pahalanya telah habis sebelum menyelesaikan kewajiban-kewajiban atasnya, maka diambillah dosa orang-orang yang dizalimi, lalu dibebankan kepadanya. Karena ia kelebihan dosa, yang tadinya dia surplus pahala, karena banyak kezaliman pada sesama, maka habis itu pahalanya. Dan setelah ditimbang kembali, menjadi surplus dosa, maka ia dicampakkan ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Ini orang yang muflis, orang yang bangkrut, kata Nabi SAW. Mereka tidak menyadari bahwa pahala puasanya terkuras habis
Pahala sholat 5 waktu dan sholat sunnahnya juga terkuras habis. Pahala zakat dan kebaikan-kebaikan lainnya terkuras habis dengan kezaliman-kezaliman pada sesama ini. Inilah pengingatan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan adanya dosa-dosa yang bisa menghapuskan, menghilangkan amal-amal kebaikan atau pahala kebaikan yang sudah banyak kita lakukan. Nah, dalam surat Al-Baqarah 264, satu contoh yang kemarin juga sudah kita bahas, Allah berfirman, "Hai orang-orang beriman, janganlah kalian membatalkan pahala sedekah kalian dengan menyebut-nyebut pemberian dan menyakiti hati si penerima. Padahal yang kita sedekahkan harta yang mungkin banyak, tapi terhapus pahala itu hanya dengan menyakiti hati si penerima. Hanya dengan amalan lisan yang mungkin ringan." Nah, ini juga pengingatan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita berhati-hati terhadap dosa-dosa yang tidak kita sadari menghapuskan pahala amal-amal kebaikan yang sudah kita peroleh sebelumnya. Dalam bahasan pekan yang lalu, amal-amal atau perbuatan-perbuatan yang bisa menghapuskan pahala yang banyak, diantaranya adalah dosa lisan terkait dengan adab terhadap Allah. Ya. Terhadap Allah ini, ucapan-ucapan menyepelekan Al-Quran, menyepelekan sifat Allah dan sebagainya, itu bisa menghapuskan pahala yang banyak. Yang kedua, ucapan mengandung celaan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau kepada ucapan-ucapan Nabi, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu menghapuskan juga pahala. Gangguan pada sesama dengan lisan, perkataan pada kedua orang tua, ucapan celaan pada orang tua orang lain, itu sama halnya seperti kita mencela orang tua kita sendiri. Kemudian at-tali atas Allah Subhanahu wa taala, yakni membuat orang lain yang mungkin melakukan kesalahan menjadi pesimis dengan mengatakan Allah tidak mungkin mengampunimu. Tidak mungkin. Nah, itu membuat orang lain putus asa dari rahmat Allah. Kemudian gunjingan atau khibah. Kemudian ucapan bohong yang merupakan fitnah pada orang lain. Ucapan adu domba pada sesama orang mukmin. Olok-olok terhadap sesama. Memanggil dengan gelar-gelar yang buruk pada sesama. Bahkan mencela diri sendiri. Menyakiti si penerima sedekah. Ini dari dalil-dalil yang sebelumnya sudah kita bahas. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan lanjutkan hal-hal yang sama, yakni amal-amal dosa yang mungkin terlihat ringan, tapi dia menghapuskan banyak dari pahala kebaikan hamba yang telah dilakukannya. Yang ke-12, membunuh manusia. Tentang hal ini Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa 93, barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah jahanam, ia kekal di dalamnya. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, ini ancaman Allah, kekal ia di dalam neraka. Padahal orang mukmin itu bisa berpeluang masuk surga setelah dicuci di neraka dosa-dosanya. Tapi untuk membunuh sangat besar dosanya. Disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang membunuh orang beriman dengan perasaan gembira, artinya dengan sengaja, maka Allah tidak menerima ibadah sunnahnya dan ibadah wajibnya. Amal wajib dan amal sunnahnya dihapus semua pahala yang telah dilakukannya. Tidak menerima. Ya, baik yang sudah dilakukan maupun yang akan dilakukan, Allah tidak akan terima pahalanya.
Nah, inilah dosa besar orang membunuh sesama. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lainnya surat Al-Maidah 32 Allah berfirman yang artinya di dalamnya, oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel. Barang siapa membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain, bukan karena membunuh, kalau membunuh dibunuh atau kisos. Bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, karena melakukan pelanggaran-pelanggaran yang memang kemudian dijatuhkan hukuman dibunuh, dihukum mati, maka itu masih dimaklumi. Maka kalau tidak kalau sengaja membunuh karena kriminal semata, maka kata Allah, ia seakan-akan telah membunuh manusia seluruhnya, seluruh manusia di muka bumi. Walaupun yang dia bunuh satu, tapi dosanya seperti membunuh manusia seluruhnya. Nah, ini ancaman yang Allah jelaskan dalam surat Al-Maidah 32. Begitu besar dosa dari amal membunuh sesama. Kemudian berikutnya yang ke-13, memakan harta anak yatim. Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa ayat ke-10, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, yakni neraka. Na'udzubillah min dzalik, ya. Artinya apa? Artinya pahala yang dia telah lakukan telah dihapus sehingga dia surplus dosanya ini. Sehingga dengan surplus dosa itulah ia dicebloskan ke dalam neraka. Berikutnya, Bapak Ibu sekalian, bersaksi palsu. Kabarkan dalam hadis Imam Bukhari dan Muslim serta Imam Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maukah aku beritahukan kepadamu dosa besar yang paling besar? Nabi bertanya 3 kali. Maukah kami beritahukan kepadamu dosa yang paling besar? Kemudian para sahabat, tentu wahai Rasulullah. Kemudian Nabi melanjutkan penjelasannya. Menyekutukan Allah, durhaka kepada kedua orang tua. Awalnya, setelah menjelaskan 2 hal ini, beliau Nabi SAW masih duduk bersandar. Ya, kemudian Nabi agak tegak melanjutkan poin yang ketiga. Serta camkanlah juga perkataan bohong dan saksi palsu. Nabi mengulanginya hingga 3 kali, berkali-kali, kemudian baru beliau diam. Ya, kemudian para sahabat merasa berharap, aduh, segera berhentilah Nabi mengulangnya, ya, karena seperti memberi penekanan di antara dosa yang 3 yang disebutkan ini, dosa menjadi saksi palsu. Ya, nah saksi palsu di depan pengadilan dan sebagainya itu dosanya besar, yang bisa menghapuskan, menenggelamkan pahala amal-amal kebaikan. Disandingkan oleh Allah dengan dosa menyekutukan Allah dan durhaka kepada kedua orang tua. Nah, ini juga pengingatan dari Nabi SAW agar kita berhati-hati dengan persaksian palsu. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, di antara dosa yang bisa menghapuskan pahala amal-amal kebaikan adalah melakukan praktek sihir. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 102, "Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur." Sedang keduanya tidak mengajarkan suatu kepada seorang pun sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu,
Sebab itu jangan kamu kafir, yakni mengerjakan sihir. Makna dalam ayat ini, kufur di sini mengerjakan sihir, yaitu meminta bantuan-bantuan jin, ya, untuk menyakiti orang. Ya. Di dalam surat Al-Baqarah 102 ini dijelaskan ada mereka yang meminta bantuan jin untuk menyakiti orang, bahkan memisahkan pasangan suami istri dengan bantuan jin. Dan Allah menyatakan ini adalah dosa besar. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikuatkan, Inna ruqa wat tamaim wat tiwalah syirkun. Sesungguhnya jampi-jampi, ya, jimat dan pelet atau tiwalah adalah perbuatan syirik. Nah, jampi-jampi, ya, ada yang kadang jampi-jampi ini Bapak Ibu seolah-olah disandarkan dari agama, ya, dengan bahasa seperti muncul di beberapa tempat di tanah air ini yang diajarkan jampi-jampinya maliki ya malika maliku iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, dia mengubah ayat Al-Qur'an. Ayat Al-Qur'an dalam surat Al-Fatihah menyebutkan Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Diubah menjadi ya malika maliku iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya malika maliku itu adalah konon di satu daerah dipercaya sebagai nama jin. Ya malika maliku. Disebut nama jinnya, wahai malika maliku, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya padamu aku menyembah, hanya padamu kami minta tolong. Na'udzubillah. Itu jimat yang jelas syirik. Tapi itulah yang di sebagian masyarakat kita masih digunakan, ya, jampi-jampi semacam itu. Kemudian dalam hadis yang lain, barang siapa menggantungkan jimat, maka ia telah berbuat syirik. Ya, digantungkan, ditempelkan di tembok dan sebagainya, itu bagian dari kesyirikan yang akan menghapuskan pahala-pahala kebaikan kita. Ini kita komit untuk kita hindari. Yang berikutnya, mendatangi dukun dan tukang ramal. Nabi SAW bersabda, yang artinya barang siapa yang mendatangi tukang ramal dan bertanya kepadanya tentang suatu perkara, ini bertanya saja sudah dosa. Apalagi mengamalkannya. Mengamalkan petuah dari tukang sihir atau tukang ramal itu, atau dukun itu. Nabi menyebutkan barang siapa mendatangi saja, berniat bertanya kepada mereka, maka sholatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Sholatnya tidak diterima 40 hari. Tekor itu pahalanya. Nah, ini juga diingatkan oleh Nabi agar jangan sampai kita kemudian terkuras habis pahala dengan amal-amal buruk semacam ini. Yang berikutnya, dengki atas kenikmatan yang diterima seseorang. Nabi SAW bersabda, jauhilah hasad atau dengki, karena hasad dapat memakan kebaikan, seperti api memakan kayu bakar. Pahala itu seolah-olah terbakar habis dengan nafsu kedengkian yang kuat. Maka kita dilarang berlaku dengki pada seseorang yang mendapatkan kenikmatan. Kalau ada iri, ada dengki, ya. Kalau iri dia tidak nyenam. Kalau dengki sudah ingin berkeinginan kuat untuk kenikmatan itu tercabut. Nah, itu kedengkian. Kita juga diajarkan doa yang dalam surat Al-Falaq,
Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Dari keburukan orang-orang yang suka mendengki. Nah, kita berlindung kepada Allah dari keburukan orang-orang yang suka mendengki. Dan orang yang melakukan kedengkian itu Allah hapuskan pahalanya seperti api memakan kayu bakar. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang berikutnya dari dosa yang kita harus hindari adalah meninggalkan sholat 5 waktu, khususnya meninggalkan sholat asar. Secara khusus Nabi memang menyebutkan sholat asar ini. Rasulullah SAW bersabda, "Man taraka sholat al-asri faqad habita amaluh." Barang siapa yang meninggalkan sholat asar, maka telah hapuslah pahala amalnya di hari itu. Amal kebaikan yang lain di hari itu terhapus kalau seseorang meninggalkan dengan sengaja sholat asar, melalaikannya. Ya, kecuali karena hal-hal yang darurat yang mungkin nanti dia bisa menjamaknya dengan duhur atau kodok kalau memang kedaruratannya cukup tinggi di kodok. Tapi kalau menyengaja, maka dia terhapus pahalanya di hari itu. Selanjutnya yang ke-19, riya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ma'un, "Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un." 95. Maka celakalah bagi orang yang sholat. Dia sudah sholat, tapi Allah nyebutkan dia celaka. Iya. Tetap celaka dengan sholatnya. Walaupun dia tetap sholat. Celaka orang yang sholat, yaitu yang lalai dari sholatnya, dan orang yang berbuat riya. Dia sholat hanya riya belaka, maka terhapus amal sholatnya. Demikian juga amal-amal yang lain bila diiringi dengan keriaan maka terhapus pahalanya. Dalam surat Al-Baqarah Allah membuat satu perumpamaan berkaitan dengan orang yang riya. Ya, orang yang riya Allah membuat perumpamaannya seperti batu licin yang di atasnya ada tanah. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadikan ia bersih, yakni tidak bertanah lagi. Di atas batu besar, batu hitam, ada tanah di situ. Itu diumpamakan pahala, jejak pahala dari amal kebaikannya. Tapi kemudian ada hujan lebat yang terkikis habis tanah di permukaan batu itu, menjadi bersih kembali. Artinya tidak berjejak lagi itu pahalanya. Nah, ini perumpamaan yang Allah buat bagi orang yang melakukan amal kebaikan dengan riya. Terhapus pahalanya. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, berkaitan dengan dosa yang menghapus banyak amal kebaikan adalah minum minuman keras. Nabi SAW bersabda, siapa saja yang minum khamr, minum minuman keras, maka sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Dihapus pahalanya dari amal sholat yang dikerjakannya selama 40 hari. Nah, lanjutannya kalau dia bertobat, Allah menerima tobatnya. Jika ia mengulanginya, sholatnya tidak diterima lagi 40 hari. Jika ia bertobat, Allah terima tobatnya. Jika ia mengulanginya lagi, sholatnya selama 40 hari tidak Allah terima. Jika ia bertobat, maka Allah terima tobatnya. Jika sudah bertobat seperti itu, dia mengulang keempat kalinya, Allah tidak menerima tobatnya dan memberinya minuman dari sungai Khabal. Ibnu Umar, sahabat Nabi, bertanya atau ditanya, wahai Abdurrahman, apa yang disebut Khabal?
Beliau menjawab, sungai dari nanah penduduk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Artinya ini adalah balasan atas dosa besar ini. Ya, ini minum keras diberi kesempatan oleh Allah bertobat ya sampai 3 kali. Tapi kalau mengulang lagi setelah tobat yang ketiga, maka Allah sudah tidak terima lagi tobat dari yang bersangkutan. Nah, inilah di antara perbuatan buruk, dosa yang bisa menghapuskan banyak amal besar. Siapa saja yang minum minuman keras, sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Padahal itu sekali minum. Selanjutnya, Bapak Ibu, memberikan pertolongan kepada orang yang berbuat keburukan. Nah, kalau dalam bahasan sebelumnya tentang ganjaran amal-amal kebaikan yang ringan, tapi pahalanya besar. Di antaranya adalah mensupport kebaikan pada seseorang. Semisal disampaikan oleh seorang ulama, aku berharap walau aku di malam hari tertidur pulas, tetap mendapatkan pahala membaca Quran. Ketika ditanyakan kepada beliau bagaimana bisa kita tidur dapat pahala membaca Quran, beliau menjelaskan, sungguh aku telah memberikan hadiah kepada seseorang yang aku tahu dia rajin baca Quran di malam hari. Maka aku berharap ketika ia memanfaatkan Quran yang aku hadiahkan untuk membaca Quran di malam itu, padahal aku sedang tertidur, maka sebagaimana Allah firmankan dalam surat An-Nisa, siapa yang memberikan support kebaikan pada seorang yang melakukan kebaikan, ia mendapatkan pahala dari orang yang melakukan kebaikan itu dan tidak dikurangi sedikit pun pahala orang yang melakukan kebaikan. Itu pahala supporting kebaikan. Nah, sebaliknya, dosa pula yang Allah berikan jika ia support keburukan. Dalam surat Al-Maidah Allah mengingatkan larangan ini, jangan kalian tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Jangan saling mensupport dalam dosa dan pelanggaran. Nah, berkaitan dengan dosanya, Allah sebutkan dalam surat An-Nisa ayat 85, wa man yasfa' safa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflum minha. Barang siapa yang memberi pertolongan atas keburukan, niscaya ia akan memikul bahagian dosa daripadanya. Kalau dia support keburukan, maka dia dapat dosa juga. Nah, ini yang Allah ingatkan dalam surat Al-Maidah tadi, dan juga Allah berikan penjelasan tentang dosanya dalam surat An-Nisa 85. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, itu diantara dalil baik dalam Al-Quran maupun hadis berkaitan dengan dosa-dosa yang khusus dapat menghapuskan pahala-pahala. Padahal amalan dosanya itu boleh jadi tergolong yang ringan. Oleh karenanya, hendaklah kita berhati-hati terhadap dosa-dosa yang dapat menghapuskan pahala besar yang kita peroleh. Yang kita pun tanpa sadar. Rasulullah mengingatkan berkaitan dengan amal-amal semacam ini, diantaranya amal yang mungkin ringan, yaitu mengucapkan kata-kata yang berdosa di dalamnya. Nabi bersabda, sesungguhnya seorang hamba mengucapkan kalimat tanpa dipikirkan bahayanya terlebih dahulu, dan karenanya dia terlempar ke neraka sejauh antara jarak antara timur dan barat. Dia tersungkur di neraka karena ternyata saat dia hidup,
mengucapkan kalimat-kalimat yang ternyata bahasanya menghapuskan pahala amal-amal kebaikannya. Dalam hadis yang lain, Nabi dari hadis ini juga mengingatkan kita semua agar berhati-hati terkait dengan dosa-dosa yang menghapuskan pahala besar ini. Nabi bersabda, sungguh ada seorang hamba berbicara dengan satu kalimat yang mengundang keridhaan Allah, meskipun dia tidak terlalu memperhatikannya, yakni menganggapnya ringan. Namun dengan sebab satu kalimat itu, Allah menaikkan beberapa derajatnya di surga. Ada kalimat-kalimat, ucapan-ucapan yang bisa mengangkat derajatnya di surga, yakni pahalanya besar. Tetapi diingatkan pula oleh Nabi, dan sungguh ada seorang hamba yang berbicara dengan satu kalimat yang mengundang kemurkaan Allah. Sementara dia tidak memperhatikannya, menganggapnya ringan kalimat itu. Dengan sebab satu kalimat itu dia terjungkal dalam neraka jahanam. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, berkaitan dengan penjelasan hadis Nabi SAW ini, beberapa contoh yang diuraikan oleh para ulama. Yang pertama, seperti halnya ucapan-ucapan pengingkaran terhadap pokok-pokok agama. Ya. Mengingkari satu saja dari rukun iman. Mengingkari rukun iman. Misal ucapan kata-kata, kalimat-kalimat yang menafikan yang terkait dengan rukun iman itu. Semisal mengatakan Al-Quran itu tidak semuanya benar. Nah, itu ucapan seolah-olah ringan. Tapi dia menghapuskan banyak pahala amal kebaikan. Ya, jangan sekali-kali mengatakan kata-kata semacam itu. Juga yang kedua, mengingkari sifat-sifat Allah. Ya, seperti mengingkari Allah memiliki sifat al-ilmu, maha mengetahui, maha adil. Ya, semisal dia mengomentari ayat Al-Quran, kok begini ya, Allah nggak adil ya. Nah, pernyataan semacam itu ringan di lisan, tapi berat di timbangan dosanya, dan sekaligus menghapuskan pahala yang banyak. Kemudian mengingkari hari kebangkitan pada hari kiamat, mengingkari hisab, yakni apa yang telah Allah dan Rasulnya jelaskan sebagai bagian dari keimanan, dikomentari dengan komentar-komentar yang ringan. Juga mengingkari adanya jin, padahal Al-Quran dan Nabi sudah menjelaskan bahwa jin itu ada. Menganggap semua agama sama, ini juga mengingkari apa yang Allah sampaikan. Inna dina indallahil Islam. Tidak ada agama yang benar kecuali Islam. Nah, itu harus menjadi komitmen. Kemudian ucapan-ucapan mengingkari tentang larangan-larangan Allah, ya. Baik terkait dengan larangan mencuri, larangan minuman keras, larangan berzina, larangan makan babi. Kemudian mengingkari syariat yang disepakati wajibnya seperti sholat dan puasa. Atau seorang yang meyakini bahwa aturan Al-Quran hanya cocok untuk zaman dahulu, zaman sekarang sudah kayaknya nggak pas semuanya. Nah, itu komentar semacam itu bukan saja bisa menghapuskan pahala yang banyak, tapi sekaligus na'udzubillah min dzalik menggugurkan iman. Juga diantaranya menghina atau mengolok-olok terhadap Allah, Rasul, dan syiar agama. Ya. Ini juga tidak boleh seperti contoh-contoh menghina mungkar nakir, malaikat mungkar nakir dengan bergurau mengatakan malaikat mungkar nakir tidak berani menanyai orang tertentu di alam kubur. Menghina Al-Quran dengan sengaja meletakkannya di tempat yang kotor, menginjak-injaknya atau merobek-robeknya, mengolok-olok gerakan sholat atau amalan Islam lainnya menjadi buah olokan, maka kalau dia muslim, Allah hapuskan banyak pahala darinya, menggugurkan banyak pahala dari amal-amal kebaikan darinya.
Ini yang diingatkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang saya akan bacakan ulang. Sungguh ada seorang hamba berbicara dengan satu kalimat yang mengundang keridhaan Allah. Meskipun dia tidak terlalu memperhatikannya, yakni menganggapnya ringan. Namun dengan sebab satu kalimat itu Allah menaikkan beberapa derajatnya di surga, ditambah pahalanya. Dan sungguh ada seorang hamba yang berbicara dengan satu kalimat yang mengundang kemurkaan Allah. Sementara dia tidak memperhatikannya, yakni menganggapnya ringan. Dan dengan sebab satu kalimat itu, dia terjungkal dalam neraka jahanam. Inilah pengingatan dari Nabi, jaga kata-kata, khususnya terkait dengan agama. Ya, jangan sedikit pun mencela sifat Allah, mencela Nabi, ya, kemudian mencela Al-Quran, mengomentari apa yang Allah telah wajibkan dan Rasul telah tetapkan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, merujuk kepada apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, bila kalian ingin menambah sesuatu, maka wajiblah bagimu untuk mengetahui apa yang dapat mengurangkannya, agar kalian tidak menjadi hamba yang bangkrut. Jangan sampai kita sibuk beramal kebaikan, tapi tidak berhati-hati dengan keburukan-keburukan yang Allah dan Rasul-Nya telah ingatkan, dapat menghapus pahala kebaikan yang banyak. Di antaranya tadi, ya, mendatangi dukun, ya, memakai jimat dan sebagainya, itu termasuk dari perbuatan yang menggugurkan banyak pahala. Demikian Bapak Ibu yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya cukupkan untuk kajian kita pada pagi hari ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada Bu Lili untuk memandu bila ada yang ingin didiskusikan dan ditanyakan. Terima kasih Baik, Pak atas Ustadz. perhatian semuanya. Iya, jazakallah Pak Ustadz. Tadi Mima udah chat untuk bertanya, silakan Mima. Silakan. Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Silakan Bu Mima. Ya, semoga Pak Ustadz, Mbak Lili, dan Bapak Ibu semuanya senantiasa sehat walafiat dan dalam naungan rahmat Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pak Ustadz izin bertanya terkait dengan perkataan tadi ya, yang kadang-kadang tanpa kita sengaja bisa menggelincirkan kita pada sebuah dosa besar atau bahkan mungkin bisa menggugurkan keimanan ya. Saya mengingat ini Pak Ustadz, di kehidupan sehari-hari saya suka tidak sengaja menemukan misalnya kalau kita apa ya, mengikuti webinar atau mengikuti training atau apalah gitu ya, pembicaranya suka menyampaikan misalnya dengan kalimat apa, kalau kita begini maka semesta akan mendukung gitu. Jadi kata semesta itu seolah-olah dijadikan sebagai sebuah apa ya, sosok yang Penguatan, ya. yang bisa menolong, yang bisa apa, memenuhi segalanya dan sebagainya gitu. Nah, ketika mendengar itu saya suka apa ya, agak kayak seperti terganjal gitu. Ini benar nggak sih? Ini maksudnya semesta atau Allah kali maksudnya ya? Gitu. Tapi ya ngomongnya mungkin karena barangkali dipikir audiensnya itu universal, maka barangkali si pembicara lebih nyaman ketika menyebutnya semesta begitu. Nah, bagaimana dengan ucapan seperti itu kalau dilihat dari sudut pandang Islam, Pak Ustadz? Demikian Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, terima kasih Bu Mima. Iya benar Bu Mima, ya, ucapan-ucapan yang bisa menginterpretasi orang yang mendengar pada sesuatu yang tidak tepat, ya. Semesta mendukung, itu ucapan, kenapa tidak langsung saja Allah mendukung. Nah, gitu ya. Kalau itu kebaikan pasti Allah mendukungnya. Nah, semesta itu
bisa orang menginterpretasi bisa lain kalau yang awam ya. Kalau yang jadi khawatir seolah-olah semuanya ini mendukung, semesta mendukung, di situ jin mendukung semuanya. Nah, inilah yang berbahaya di antara ucapan-ucapan yang tidak jelas semacam itu. Maka hendaklah kita menghindari ya. Mariana siapa? Ucapan-ucapan bias semacam itu kita harus hindari. Ya, tadi Nabi menyampaikan dalam hadisnya tadi, hati-hati dengan ucapan yang kadang tidak dianggap berat atau sesuatu sepele, tidak disengaja, gitu ya. Maksudnya bukan sesuatu yang dihebohkan, dianggapnya ringan, tapi ternyata dia mengangkat kalau dia kebaikan mengangkat derajatnya, dan kalau itu kata-kata yang buruk akan menghapuskan banyak dosa, banyak pahalanya dan menjerumuskannya ke dalam neraka. Nah, itu apa yang dicontohkan tadi, semesta mendukung tidak tepat untuk kita sebagai muslim ya. Karena Allah yang memiliki segalanya. Allah lah pemilik alam semesta ini. Ya, kita khawatir justru nanti kalau semesta mendukung ini ada dewa-dewa gitu. Yang dalam agama tertentu kan banyak dewa-dewa di situ. Nah, itu Bu Mima, sepakat saya ucapan itu tidak layak disampaikan. Baik Pak Ustadz, jazakallah khairan. Makasih Mbak Lili, jazakillah khair. Ya. Silakan Bu Sofi. Makasih. Assalamualaikum Pak Farhat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Sofi. Begini Pak Farhat, ada seseorang yang maksudnya mungkin itu menurut pemikiran saya itu berbuat amal dengan membantu orang lain untuk makan, untuk minum apa saja secara gratis di satu pasar malam atau pasar apa saja lah pokoknya. Jadi orang itu mendatangi satu kios lalu mengatakan begini, Pak, ini Itu saya bayar. udah ngukur belum? Ibu-ibu, bapak-bapak, makan di sini, saya bayar semuanya. Itu sampai berapa kios dia bayar semua, Pak, tapi untuk istilahnya diberikan kepada orang lain yang hadir di situ. Maksud saya, apakah itu amal yang termasuk agak ada ciri sombong, atau boleh atau tidak itu Pak, seperti itu Pak? Ya, yang pertama kembali riya itu persoalannya di hati ya. Persoalan di hati. Jadi ketika bukan, karena kalau kita bersedekah, misalnya bersedekah boleh terang-terangan, boleh sembunyi-sembunyi gitu ya. Boleh terang-terangan, kita beri terang-terangan bantuannya, boleh sembunyi-sembunyi, kita di bawah tangan saja gitu, boleh. Tentu yang sembunyi-sembunyi lebih aman, lebih besar, dia menjamin keutuhan amalnya. Tapi tidak dilarang bersedekah, berinfak secara terang-terangan. Ya, tadi kan yang Bu Sofi sampaikan terlihat orang lain gitu kan, berarti terang-terangan. Nah, berkaitan dengan riya itu pada niatannya, untuk apa dia melakukan itu ya. Kalau dia niatannya hanya untuk pamer, bukan karena lillahi ta'ala, maka itu riya, dia nggak dapat pahalanya, bahkan dapat dosanya ya. Nah, bagaimana kita menentukan riyanya? Kan Allah jangan kamu riya. Nah, maka ini riya itu ada di hati. Maka orang yang melakukannya yang paling tahu ya, yang paling tahu bahwa ini riya atau tidak ya. Atau kalau dia mengungkapkan secara terang-terangan keriaannya, baru kita tahu. Semisal ini ya, saya loh yang nyampaikan nih, saya ngasih hadiah ya, saya ngasih. Begitu diulang-ulang, nah itu pamer-pamer yang semacam itu bisa menjadi riya yang bisa diketahui. Tapi sekali lagi, untuk riya itu ruangnya di hati gitu, bahwa terang-terangan itu bukan termasuk riya, karena boleh berinfak secara terang-terangan dan sembunyi-sembunyi.
Begitu Bu Sofi. Ya memang Pak ya, jadi jelas sekali dia katakan kepada yang punya kios atau kafe, Pak ini semua nanti saya bayar, nanti semuanya saya bayar. Lalu terus mengatakan pada umum, ibu-ibu, bapak-bapak silakan makan di sini. Nanti pergi ke satu kios lagi. Itu sampai saya hitung tuh berapa kios ya, hampir 10 itu Pak. Dia mengatakan, ini saya bayar ya Pak. Nanti mengatakan pada orang-orang, ini silakan makan Bapak. Jadi karena ria itu terdapat di dalam hati, agak sulit juga ya Pak kita menilai itu. Pokoknya Iya, hati-hati. kita tidak menghukumi orang lain itu Ya, memang susah ya. Tergantung iya. niatnya karena di dalam Al-Qur'an juga boleh kita berinfak dengan terang-terangan dan sembunyi seperti tadi. Gitu Bu Sofi. Lalu di dalam Al-Quran itu mungkin seperti apa kira-kira Pak contohnya? Boleh terang-terangan infak terang-terangan. Barangkali waktu mendaftar ke masjid mungkin begitu diketahui orang. Iya, diketahui orang banyak, diketahui orang lain gitu ya, berinfaknya diketahui orang lain. Misalnya ada di masjid, di situ dibacakan siapa yang bantu, nama ini, ya itu tidak masalah. Oh iya iya iya. Ya, misalnya di Ya, list di WhatsApp dan sebagainya, ada yang misalnya di list ini yang sudah memberikan bantuan nama 1, 2, 3, 4 gitu. Terus yang kelima enggak mau disebut namanya, hamba Allah. Nah, itu kan berarti sembunyi-sembunyi dia menyebut hamba Allah. Yang lain yang paling menyebut pasti. namanya. Nah, itu boleh dua-duanya tidak ada masalah. Boleh terang-terangan, boleh sembunyi-sembunyi. Jadi boleh disebutkan oleh panitia atau Ya. mengatakan hamba Allah begitu. Iya, boleh. Kalau yang bersangkutan tidak menginginkan namanya disebut misalnya. Iya. Ya Pak. Satu Baik, lagi. Bu Sofi. Satu Silakan. lagi. Masih ada, silakan. Iya. Jadi berhubung dengan yang pernah saya sampaikan itu Pak, mungkin di Alfa, mengundang teman-teman banyak sesama alma maternya, terus mengundangnya itu di pemakaman. Lalu pemakaman itu diadakan seperti pesta meriah sekali karena di situ terlihat memang orang-orang kaya lah kelihatannya begitu Pak. Jadi terus dia umumkan kepada ibundanya, Mama ini aku udah beliin mobil ya, aku udah beliin rumah, ini makanan, ini emas, ini apa itu uang. Jadi ini aku sudah mencukupkan ya, pokoknya sudah tak sampaikan di sini. Jadi saya agak pikiran juga Pak, karena itu mengundang teman-teman sekolahnya gitu loh. Nah, kemudian lalu berduyun-duyun masyarakat di situ mendatangi di situ Pak ke pemakaman. Kalau upamanya saya tahu upamanya begitu, sebelum ada acara itu tuh memberitahu bahwa nanti ada dilakukan acara begini-begini, kita boleh melarang ya Pak ya? Iya. Kalau yang seperti itu talbis namanya, nggak boleh. Jadi Wala talbisul haqqa bil batil. Ya, dalam Al-Quran itu jangan kamu mencampur adukkan yang hak dengan yang batil. Jadi kita seperti itu ada kegiatan ya kita menghormati, silahkan lakum dinukum waliyadin. Orang yang begitu silahkan ya, tapi kita punya keyakinan agama sendiri, kita nggak bisa berbaur semacam itu. Jadi ya itu sesuatu ya mereka punya kepercayaan semacam itu ya, silahkan aja lakum dinukum waliyadin. Begitu Bu Sofi, kita tidak ikut berbaur dan mencampur di situ ya, kita keluar dulu. Oh iya. Gitu. Jadi keluar dulu ya Pak ya. Iya, Karena iya. kita tidak tahu kalau undangannya akan demikian begitu loh. Iya, ya kita pamit dulu keluar lah gitu ya. Iya. Itu berduyun-duyun banyak sekali Pak, katanya ribuan itu masyarakat tumplek di situ. Karena mendengar itu tadi Pak. Iya, Emas karena mungkin dibagi-bagi kan, ada pembagian. Iya, nggak tahu Pak ada pembagian, tapi ternyata tidak, katanya yang dikuburkan aja itu Pak untuk ya mungkin ada ya, kita nggak ngerti lah selanjutnya begitu Pak. Baik, Baik. ya, Bu Sofi. Ya, terima kasih Pak Barat. Sama-sama. Silakan bila ada yang lain, Bu Lili. Belum ada saat ini Pak Ustadz. Silakan Pak Buana nih biasanya nanya nih Pak Buana. Silakan Pak Buana. Ini mohon maaf, lagi di jalan. Pak Ustadz, tadi ya.
kedengaran Pak Ustadz ya suara saya? Dengar Pak Buana. Alhamdulillah. Lagi ke Jember Pak Ustadz. Masya Touring. Allah. Mohon maaf. Masya Allah. Jangan lupa makan tapenya di sana. Oh, insya Allah Pak Ustadz, insya Allah. Pak Ustadz, tadi Pak Ustadz sampaikan kalau misalnya kita berbuat dosa, minum arak, minuman Minuman khamar, keras ya. minuman keras, itu akan tidak Dihapus diterima, pahala dihapus, sholat 40 hari. 40 hari. Terus kita bertaubat. Nah, Ya. saat kita katakan bertaubatnya di hari kedua atau di hari itu, kita menunggu 40 hari ke depan atau saat itu sudah langsung dihapus Pak Ustadz? Nah, Allah kalau dia taubat dipulihkan Ya. kembali pahalanya. Oh, saat dia bertobat langsung dipulihkan lagi gitu ya? Iya, iya. Oke, jadi nggak nunggu 40 hari ya Pak Ustadz ya? Nggak. Baru-baru terpulihkan. Iya, enggak. Langsung tobat. Allah Maha penerima tobat hamba. Masya Allah. Mungkin itu aja Pak Ustadz. Baik, Sekaligus. sama-sama Pak Buana. Ma'assalamah fi amanillah. Masalah Masya Allah. Terima kasih Ustadz. Bu Lili, terima kasih. Ya, makasih ya Bu Ana. Inilah Belum ada lagi, Ustadz. Bapak Ibu, nikmat Allah, karunia Allah yang besar dengan dibukakannya satu teknologi kajian Zoom. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Bu Mary, silahkan. Iya, mau bertanya Pak Ustadz. Iya Bu. Misalnya kan kita Bagaimana Bu Mary, terputus? Lagi terputus Bu Mary, belum dengar? Terputus. Bu Lili juga nggak dengar kan ya? Enggak Ustadz. Enggak dengar Pak Ustadz. Bu Mary, silahkan Bu Mary. Bu Mary nggak sadar. Bu Nasta, silakan Bu Nasta. Baik, sambil menunggu Bu Mari tadi ya, saya ingin lanjutkan dulu tadi tambahan dengan Allah bukakan ini satu karunia besar. Ya, kita bisa mengadakan kajian melalui Zoom meeting ini. Kita berada di mana di tempat kita, dalam keadaan apapun kita masih bisa mendengarkan. Ini semoga menjadi tambahan ganjaran besar bagi kita. Dan atas sambutan kita menyambut. Maaf Pak Ustadz, tadi putus. Iya, silahkan Bu Mari. Ya. Tadi tiba-tiba kok hilang, lagi tanya tiba-tiba hilang. Iya. Iya, tadi mau bertanya itu Pak Ustadz. Jadi kalau tidak sengaja, apa kita tidak tahu sehari-harinya gitu ya Pak Ustadz, apa tiap hari kita sholat tobat aja gitu, gimana Pak Ustadz? Waalaikumsalam. Ya, kalau sholat tobat memang sunnah, ya disunnahkan untuk ketika kita ingat atas satu dosa, ya. Tapi tidak menjadi sunnah untuk setiap hari sholat tobat. Ya, jadi ingat saja. Artinya kalau pada saat waktu-waktu tertentu kita mengingat, waduh ya Allah dulu saya melakukan ini, kemudian kita sholat tobat. Tapi tidak harus. Kemudian saya pernah mendapatkan pertanyaan, ada temannya seseorang yang habis sholat subuh, sholat 2 rakaat lagi, sholat tobat. Habis sholat duhur, sholat tobat. Habis sholat asar, sholat tobat. Ya, itu tidak ada dalil. Ya, tidak harus demikian. Tapi sholat tobat itu ketika orang tersadar baru saja atau mengingat dosa tertentu yang termasuk tergolong dosa besar, kemudian dia sholat tobat secara khusus memohon ampun atas dosa tersebut yang dia ingat, ya, bukan dosa secara keseluruhan. Ya Allah, saya kayaknya punya salah, sholat tobat lagi, akhirnya nggak pernah selesai sholat tobatnya, karena setiap waktu sholat tobat. Sesungguhnya sholat 5 waktu itu adalah pembersih dosa-dosa yang lalu, ya, yang secara umum gitu. Nah, sholat sunat tobat dikhususkan untuk kesalahan-kesalahan yang dia ingat tertentu yang dikerjakan. Ya, sebagaimana benar disampaikan dalam hadis, Nabi SAW bersabda kepada sahabatnya, bagaimana pendapatmu jika ada seseorang di depan atau di belakang rumahnya ada sungai jernih yang mengalir,
udah Kemudian orang itu setiap hari mandi 5 kali di sungai mengalir yang jernih di dekat rumahnya itu. Maka para sahabat menjawab, ya Rasulullah, alangkah bersih tubuhnya. Nah, dijawab, alangkah bersih tubuhnya. Nabi kemudian menyampaikan, begitulah keadaan seorang mukmin dengan sholat 5 waktunya. Maka ketika dia sholat 5 waktu seperti mandi di sungai yang jernih tadi, pasti bersih dia dari dosa-dosa. Nah, itu dengan sholat 5 waktu sebenarnya sudah mencukupkan untuk dosa-dosa keseluruhannya. Tapi untuk dosa yang dia ingat secara khusus, yang baru menyelesaikan, baru melakukan dan sebagainya, boleh kata Nabi disunahkan untuk sholat tobat 2 rakaat itu. Dan kemudian bertobat secara khusus berkaitan dengan dosa khusus tadi. Begitu Bu Mari. Baik Pak Ustadz, terima kasih. Sama-sama. Masih ada Bu Lili, silahkan. Belum ada Pak Ustadz. Silakan. Untuk yang lain, Mbak Tuti, Pak Rudi, Bu Rita, Pak Arta. Semua saya panggilin Pak Ustadz. Bu Lili. Baik, Bapak Ibu, mungkin Bu Lili sudah tidak ada lagi pertanyaan. Insya Allah kita cukupkan. Jadi alhamdulillah kita. Assalamualaikum Pak Farhad, boleh ikut tanya? Waalaikumsalam Bu Andima, silakan Bu Andima. Iya, Pak Ustadz, seandainya kita safar, taruhlah lama ya, 3 minggu atau 1 bulan, kita bepergian di negara yang muslimnya itu minoritas. Nah, apakah kita bisa menjam atau mengkodonya itu hanya pada beberapa hari tertentu, ataukah boleh kita selama safar bila ternyata di sana kita kesulitan juga untuk mendapatkan tempat atau waktu untuk sholat gitu. Terima kasih Pak. Baik, ya, di kalangan para ulama ada memang penjelasan ikhtilaf ya, tapi yang jumhur ulama menyebutkan selama safar itu perjalanannya terus berlangsung, bukan seperti orang mukim ya, seperti maaf kan ada orang yang pergi perjalanan ke satu negeri lain yang di sana dia misalnya bersekolah ya, sedang studi gitu. Berarti dia sedang mukim sementara gitu. Itu disebut tidak masuk kategori safar. Jadi mukim sementara. Maka untuk yang mukim sementara semacam itu, dia tidak bisa melakukan jamak ya di tempatnya, di lokasinya. Tapi kalau misalnya dia di satu kota, kemudian perjalanan ke kota lain di negeri itu, maka dia masuk safar di kota yang baru. Tapi balik ke tempat kosnya, ke tempat tinggalnya tidak bagian dari safar. Nah itu, tetapi kalau safarnya itu terus-menerus, seperti seorang misalnya ditugaskan oleh negara ke keliling ke beberapa negeri. Ya, kalau untuk wisata boleh jadi tidak terlalu lama, paling 2 minggu, 3 minggu ya. Nah, sedangkan kalau tugas negara boleh jadi ke satu negeri X 1 minggu, ke negeri berikutnya, terus berjalanan. Walaupun dia 1 bulan lebih, dia tetap boleh mengqosor atau menjamak sholat fardunya. Nah, bagi yang perjalanan Nabi SAW sendiri, dalam hadis disebutkan dari Imam Bukhari, Nabi pernah safar 19 hari, ya, beliau menjamak qosor selama perjalanan itu. Jadi tidak masalah, tetap kita bisa menjamak qosor selama perjalanan itu berlangsung, tidak sedang mukim sementara seperti halnya orang yang sedang studi ke luar negeri. Begitu Bu Andima, ada yang perlu ditambahkan? Baik, terima kasih. Cukup, terima kasih Pak. Baik, ya sama-sama. Baik, Bu Lili, kita cukupkan dulu kajian. Satu lagi Ustadz. Oh, silakan Pak. Tadi udah dipanggil-panggil, saya lagi ada telepon dipanggil-panggil Bu Lili ini, aduh.
Silakan Pak Arta. Ustadz, ini kan kalau pengusaha itu dia kan orientasinya kan harus profit ya, karena kalau nggak profit ya bukan pengusaha namanya, kan begitu Ustadz ya. Iya. Kalau orang mukmin kan harus punya pahala banyak, begitu Ustadz ya. Iya. Itu baru mukmin kan. Nah, maksud saya ketika kita sedang melaksanakan amalan ibadah ibadah mahdho dengan ibadah mutaaddi, bagaimana kita mau dalam keseharian kita bisa beramal yang cerdas itu, Ustadz. Iya. Supaya ya misalnya yang saya pahami kan kalau kita sholat, pahala sholat itu kan mulai dari takbiratul ihram sampai salam selesai udah pahalanya kan. Iya. Tapi kalau kita misalnya sebagai sosok yang misalnya kita membuat aturan atau kita memberikan kebaikan kepada orang banyak yang terus lama dimanfaatkan dan berguna kepada orang banyak itu, kepada masyarakat, kepada lingkungan kita, itu kan pahalanya terus bergulir Ustadz, sampai kita nggak ada sekalipun nanti akan terus bergulir. Iya. Gitu Ustadz kan? Iya, oke. Nah, sementara tidak semua kita yang nggak kayak Ustadz lah. Ustadz kan ilmunya alhamdulillah kita berguru kepada Ustadz. Ustadz bisa dua-duanya, ibadahnya juga bagus, kemudian ibadah sosialnya juga bagus. Nah, kalau kita dengan segala keterbatasan kita, kesibukannya kita, tapi kita memaksimalkan juga waktu-waktu kita atau tugas-tugas kita dengan manfaat-manfaat sosial tadi. Ya. Jadi apakah benar kita bisa mendapatkan pahala yang terus bergulir banyak gitu ya, sebagai sosok yang ya mukmin yang cerdas. Mukmin yang cerdas seperti itu harusnya Ustadz ya. Ya, Sambil kemudian yang tadi yang mengerikan itu kalau kita tidak sadari, jangan sampai pahala dengan ibadah mahdho dan ibadah mutaaddinya bagus, kemudian kita nggak sadar ternyata kita punya amalan-amalan yang naudzubillah yang juga mutaaddi juga atau berkepanjangan juga, itu kan jadi minus jadinya. Iya. Sederhana kan gitu Ustadz. Itu Betul, baru disebut betul. manusia orang mukmin yang cerdas kalau dia bisa mendapatkan seharinya selalu plus kalau hitung-hitungannya gitu Ustadz ya. Benar, benar. Ya. Boleh dapat elaborate-nya dari Ustadz. Baik, ya, terima kasih. Ada dua hal yang mungkin saya sampaikan. Pertama dari hadis Nabi, satu ketika waktu itu Nabi berada di majelis, ya, majelis zikir atau majelis ilmu dengan para sahabat. Tiba-tiba ada seorang pemuda yang minta izin kepada Nabi. Ya Rasulullah, saya ingin meninggalkan sebentar, meninggalkan tempat ini, mau pergi ke pasar, gitu. Kemudian beberapa sahabat menceletuk. Gimana sih anak muda ini? Masih muda kok mau duluan pergi dari majelis ini. Itu. Nabi mendengar celetukan sahabatnya itu, kemudian menegur. Jangan engkau mengatakan semacam itu. Aku tahu anak muda ini pergi ke pasar untuk berdagang, ya, mencari rizki, berikhtiar mencari rizki, memenuhi kebutuhan keluarganya, memenuhi kebutuhan kedua orang tuanya, dan memenuhi kebutuhan untuk dirinya sendiri. Itu adalah amal jihad fisabilillah. Nah, di situ bagaimana kita diajarkan untuk mengambil pada momen-momen tertentu, pada situasi-situasi tertentu, memang kita ada pilihan di situ ya, ada ruang untuk melakukan satu amalan, ya, ruang di situ. Yang Nabi menghormati pilihan ruang amal tersebut bagi anak muda tadi.
Kemudian yang kedua, ada kasus pada masa Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal itu ngajar di satu majelis, maksudnya di masjid yang dia mengasuh di masjid itu. Nah, satu hari Imam Ahmad bin Hambal belum menyelesaikan kajiannya, masih membahas kajian, sedangkan waktu azan sudah tiba. Ya, waktu azan sudah tiba. Kemudian karena itu di masjid, Imam Ahmad bin Hambal menyuruh salah seorang untuk melakukan azan tapi tidak membubarkan majelisnya. Hanya disuruh berazan dan kemudian yang lain dia menunggu, menjawab azan dulu. Setelah selesai, kemudian Imam bin Hambal melanjutkan lagi bahasan kajiannya. Nah, saat membahas kajian itu ada satu yang menegur. Wahai Imam, sholat sudah tiba waktunya, gitu waktunya. Ya, nah Imam Ahmad menjelaskan memang sholat sudah tiba waktunya, tapi kita kan berjamaah, kita masih bisa nanti menunggu. Kan imamnya aku, begitu kata Imam Ahmad bin Hambal. Jadi karena kajiannya belum, ya disitulah kalau yang tidak yang ini adalah kalau dia tidak dalam komando masjid, sedangkan Imam Ahmad waktu itu komando masjid, dia menyatakan aku yang menjadi imam masjid ini, aku bisa menunda sebentar waktu sholatnya menyelesaikan taklim kita ini. Nah, itu yang juga dijadikan satu dalil oleh para ulama dalam bagaimana kita membuat prioritas-prioritas tentang amal-amalan, tidak harus kemudian saklek ya, kecuali hal-hal yang memang tidak bisa kita hindari ya, tidak itu sesuatu yang misalnya hal-hal tertentu itu tidak bisa kita lewati karena sudah melewati batas-batas waktu dan sebagainya. Nah, itu jadi inilah fikih prioritas yang insya Allah atas pertanyaan Pak Arta kita akan review kembali nanti dalam menetapi bagaimana pilihan-pilihan beramal, dan masing-masing ganjaran itu berbeda pada setiap orang yang mengamalkannya sesuai dengan effort masing-masing orang. Walaupun bentuk dan kadar amalnya sama, tapi effortnya yang berbeda menentukan ganjarannya. Nah, sebagaimana diungkapkan oleh para ulama menjelaskan hal ini dengan pahala Umar bin Khattab dengan pahala Utsman bin Affan. Untuk satu perbuatan yang sama bisa berbeda pahalanya. Nah, begitu Pak Arta. Jadi nanti kita kuatkan lagi dengan fikih aulawiyat atau fikih prioritas. Bagaimana kita menyikapi amal-amal yang berbarengan kita bisa laksanakan waktunya. Maksudnya amalan itu kesempatannya ada, tapi kita punya pilihan mana yang kita dahulukan. Ya, mana yang kita dahulukan. Sebagai contoh ekstrimnya tentu seorang dokter yang sedang mengoperasi pasien. Kemudian dia 2:30 belum selesai operasinya. 2:30 siang, dia ingat belum sholat duhur. Maka pada kesempatan semacam itu, kalau dia belum menyelesaikan operasinya, yang fikih aulawiyatnya, fikih prioritasnya, dia harus menyelesaikan operasi itu dulu, dibolehkan baginya menjamak sholat duhurnya dengan asar nanti. Ya, jadi saat itu dia niat saja. Saya niat menjamak sholat duhurnya nanti. Dia tidak baik kalau dia mengatakan kepada suster yang mendampingi sedang operasi, sebentar ya, saya mau sholat dulu deh, saya tinggal dulu. Nggak boleh. Karena ini persoalan nyawa. Ya, nyawa yang orang yang sedang dioperasi. Jangan di break kalau itu berisiko. Ya, maka selesaikan dulu, kalian boleh menunda untuk sholatnya. Itulah Allah berikan kelapangan. Diberikan kesempatan kita menjamak duhurnya dengan asar tadi. Begitu beberapa contoh yang bisa diungkapkan Pak Arta untuk mendukung apa yang tadi disampaikan oleh Pak Arta. Nikmat ya, jadi mukmin yang cerdas tuh nikmat. Masya Allah. Semoga kita dikaruniai kenikmatan itu Pak Arta. Iya kan, kalau melihat secara apa adanya, kok sholatnya ditunda sih?
kan setelah sholat kan bisa terus ngaji lagi gitu kan. Iya. Jadi ya luar biasa. Kalau operasi memang ya nggak mungkin ya ditunda ya kalau lagi operasi. Jadi ya alhamdulillah Ustadz. Ya, Mudah-mudahan kita sama. semua jadi mukmin-mukmin yang cerdas lah, sehingga Amin. mukmin itu dia bisa menyelesaikan berbagai persoalan di tengah lingkungan kita yang orang masih bingung bagaimana mencari jalan keluar yang terbaik. Katanya mendapatkan sesuatu yang halal aja susah banget. Iya. Insya Allah. Baik, Semoga makasih Allah berkahi kita semua. Amin. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin kita bisa cukupkan kajian kita pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga Allah limpahkan ganjaran yang besar atas kehadiran kita di majelis taklim semacam ini, sebagaimana telah kita bahas beberapa waktu yang lalu. Menghadiri majelis taklim untuk mengkaji satu tema bahasan, nilai pahalanya lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Itu hadis Nabi SAW. Semoga kita mendapatkan ganjaran besar dengan taklim ilmu agama semacam ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Saya cukupkan, kita baca doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.